Saya Anastasia Muruhamu SAG. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch pertama tahun 2025 pada LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Saya mengajar pendidikan agama Katolik di SMA Negeri YKVU, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berikut ini saya akan menyajikan video pembelajaran di kelas 10 dengan materi Yesus Sahabat Sejati dan Tokoh Idola dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Masih semangat untuk mau belajar? Masih. Masih semangat? Masih. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang memimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa. Terima kasih Reli yang sudah mengantar kita dalam doa. Anak-anak sekalian, mari kita memfokuskan diri kita pada materi pembelajaran kita hari ini. Materi pembelajaran kita hari ini tentang Yesus sebagai sahabat sejati dan tokoh idola. Ya, di dalam materi ini ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Kita lihat bersama-sama. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan makna persahabatan sejati dan pentingnya memiliki panutan yang baik. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi yang diteladankan Yesus Kristus dalam relasinya dengan sesama. Lalu tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menerapkan nilai persahabatan dan keteladanan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, untuk mempelajari topik hari ini, ketiga tujuan pembelajaran inilah yang mau kita capai, di mana kita bisa memusatkan perhatian kita pada pribadi Yesus yang bisa kita jadikan sebagai tokoh idola atau sahabat sejati kita. Seperti itu ya, setuju? Setuju. Baik, sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini, Ibu ingin bertanya kepada kalian ya. Apakah kalian yang ada di sini mempunyai sahabat? Punya? Punya. Kemudian coba angkat tangan. Sebutkan nama sahabatmu, lalu kalian jelaskan kenapa kamu sangat percaya kepada sahabatmu itu. Yang mau menjawab silakan angkat tangan. Oke, mulai dari Femi, silakan. Sahabat saya yaitu Oli. Saya percaya kepada dia selalu ada di saat saya senang maupun susah. Ya, Femi mengatakan dia mempunyai sahabat ya. Dia percaya karena sahabatnya itu selalu ada saat dia susah. Kita berikan aplaus dulu untuk jawaban. Oke, ada satu pertanyaan lagi. Apakah kalian mempunyai idola? Punya. Pasti kalau kita punya idola, kita sangat fans, kita sangat senang dengan kita punya idola. Ya. Coba kamu sebutkan. Ada yang mau menjawab idolanya siapa saja? Ya, mulai dari Frankie dulu. Idolamu siapa, Frankie? Idola saya adalah Messi. Messi ya? Karena saya menyukai gerak-geriknya dan dia ganteng. Wah, tepuk tangan. Frankie bilang dia punya idola itu Messi ya, pemain bola ya. Selain dia lincah main bola, baik dan ganteng. Ayo, siapa lagi yang mempunyai idola? Angkat tangan. Ya, silakan Lius. Idola saya adalah Cristiano Ronaldo. Mm-mm. Saya suka bermainnya
bagus dan dia adalah salah satu pemain terbaik di seluruh dunia sepak bola. Luar biasa, tepuk tangan. Ya, Ronaldo Ya. pemain sepak bola dunia yang handal. Berarti kamu dua ini bisa main bola kayak mereka? Bisa? Bisa. Bisa. Berarti latihan lebih bagus. Terima kasih kepada Anda semua yang sudah menyampaikan siapa sahabatnya, siapa idolanya, lalu inspirasi apa saja yang bisa diteladani dari sahabat dan idola kalian. Nah, berikut ini ada juga beberapa idola yang Ibu akan tampilkan yang bisa kita jadikan inspirasi hidup kita. Mau lihat? Mau. Oke. Coba lihat ini. Di sini foto atau gambar siapa ini? Agnes Monica. Ada yang kenal Agnes Monica? Nah, coba kamu sebutkan kenapa kita bisa atau kalian bisa mengidolakan seorang Agnes Monica? Angkat tangan yang mau jawab. Silakan. Ya, Franky. Karena mimpi yang besar, kerja keras, dan keberanian menembus batas. Ya. Agnes Monica mewakili semangat generasi muda yang percaya diri, berani bersaing secara global dan tetap bangga menjadi anak bangsa. Ya, Agnes Monica bisa menjadi idola remaja karena dia mempunyai mimpi yang besar. Dia mengajarkan kita tentang kerja keras dan keberanian. Dia salah satu artis yang multi talenta ya. Jadi kita layak menjadikan dia sebagai idola. Gambar yang berikut. Siapa yang Anda lihat pada gambar ini? Bunda Teresa. Bunda Teresa. Coba Julia, apa yang patut diteladani dari Bunda Teresa? Melayani dengan kasih, terutama bagi yang terbuang. Bunda Teresa memperlihatkan bagaimana kasih bisa diwujudkan lewat tindakan nyata bagi mereka yang paling merendah. Baik, terima kasih. Lihat ini Bunda Teresa sedang menggendong anak dia dikelilingi oleh anak-anak. Dia itu tulus sekali melayani siapa saja, terutama yang terbuang. Dia mengumpulkan semua anak-anak yang kurang mendapat perhatian. Dia layak kita jadikan idola karena kepribadiannya itu ya. Nah, terakhir ini siapa? Yesus Kristus. Dialah sumber idola kita yang kita pelajari hari ini. Mengapa kita mengidolakan atau layak menjadikan Yesus sebagai sahabat sejati? Karena silakan. Kasih tanpa syarat dan pengorbanan sejati. Yesus adalah teladan utama dalam mengasihi sesama, rela berkorban demi keselamatan umat manusia. Baik, terima kasih untuk jawaban kita semua. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Nah, setelah Ibu menampilkan semua idola tadi, mereka semua adalah figur-figur yang layak menjadi inspirasi kita, terutama pada gambar yang paling terakhir. Inilah yang menjadi topik hari ini, bahwa Yesus adalah sahabat sejati dan tokoh idola. Kita belajar dari kepribadian Yesus. Baik, anak-anak sekalian, selanjutnya Ibu akan menyajikan sebuah video singkat. Di dalam video sebentar ini, kalian akan menonton atau menggambarkan tentang permasalahan dalam persahabatan, ya. Dan di sini video sebentar menampilkan tentang permasalahan dalam persahabatan. Jadi Ibu minta kalian menyimak dan menonton baik-baik video yang akan ditayangkan. Setelah kalian menyimak dan menonton, kita akan mendalami video tersebut dengan 1-2 pertanyaan. Bisa? Bisa. Adalah mencintai hati. Setiap hari saya berdoa kepada Yesus Kristus mulai pagi, sebelum dan sesudah makan, serta sebelum tidur.
mengajarkan kita bagaimana menyikapi dan meniru sikap-sikap yang baik. Baik, kita menanggapi yang video ini, pertanyaan yang kedua. Ya, demikian videonya. Terhanyut dalam video tadi. Saya lihat ini kayak sudah ada yang sedikit sadar ya. Ternyata selama ini pernah nakal, pernah berbohong dan lain sebagainya. Ya, kita dalami video yang kita nonton tadi. Siapakah kedua orang yang bersahabat tadi? Sam dan Judy. Sam dan Judy. Nah, dari kedua yang bersahabat ini, kira-kira sahabat yang mana tadi yang ajak kawannya untuk nakal dan lain sebagainya? Judy ya. Yang sebelumnya Sam itu dia anak yang baik. Karena dia perasaan, karena dia sering bergaul dengan Yudi, karena dia takut kehilangan Yudi sahabatnya, akhirnya dia juga ikut apa tadi? Ikut Yudi punya kemauan, ikut Yudi punya kebiasaan. Ya, selama mereka dua tadi ini bersama-sama sudah terjerumus dalam hal yang kurang bagus, apa-apa saja mereka lakukan tadi? Mencoret tembok sekolah toh. Kemudian apa lagi? Tidak mengerjakan PR. Tidak mengerjakan PR. Apa lagi? Membuli kawan lain. Membuli kawan lain. Apa lagi? Membuat teman perempuan menangis. Apa lagi? Keroyokan dengan anak-anak yang sekolah di tempat lain. Apa lagi? Sering bolos dari sekolah. Sering bolos dari sekolah. Terus apalagi satunya tadi Sam yang tidak biasa berbohong di keluarganya, akhirnya dia Berbohong. Dari tindakannya Yudi dengan Sam tadi, apakah kita di sini pernah berbuat demikian? Pernah? Pernah? Ada yang suka bully teman-temannya? Tidak. Masih ada. Ya. Ada yang suka sakiti sahabatnya? Ada. Pernah bolos? Tidak. Ada yang pernah, ada yang tidak. Ya. Berarti ada yang kadang-kadang mirip Sam yang awalnya baik karena terpengaruh bergaul dengan yang nakal, ikut nakal. Tetapi ada hal yang menarik tadi di akhir video. Apakah mereka berubah menjadi baik atau tidak tadi? Berubah. Mereka berubah ya, Ya. dan sadar. Mereka belajar dari yang kita pelajari hari ini, yang kita idolakan, yaitu Yesus. Ada yang kadang-kadang mirip Sam yang awalnya baik karena terpengaruh bergaul dengan yang nakal, ikut nakal. Tetapi ada hal yang menarik tadi di akhir video. Apakah mereka berubah menjadi baik atau tidak tadi? Berubah. Mereka berubah ya, Ya. dan sadar. Mereka belajar dari yang kita pelajari hari ini, yang kita idolakan, yaitu Yesus. Yang kedua, permasalahan apa yang sering muncul dalam persahabatan remaja saat ini? Ada yang mau jawab? Apakah ada masalah saat ini di kalangan remaja? Oke, kita mulai dari Frankie, silakan. Kurangnya kepercayaan dan mudah salah paham. Permasalahan yang terjadi saat ini ya, Ya. kurangnya kepercayaan dan mudah salah paham. ya, kurangnya kepercayaan dan mudah salah paham dalam persahabatan. Oke, yang lain lagi. Siapa yang mau menjawab? Silakan Adi. Persaingan dan iri hati. Persaingan dan iri hati ini menjadi masalah. Bagus. Ada lagi yang lain yang mau menjawab? Oke, Santi kan? Silakan Santi. Pengaruh media sosial. Pengaruh media sosial yang sering kita lihat, yang sering kita nonton, itu mempengaruhi kita punya perkembangan kepribadian. Ada lagi yang mau menjawab permasalahan yang muncul? Silakan Julia. Kurangnya waktu dan perhatian. Kurangnya waktu dan perhatian. Oke, bagus. Ada lagi yang mau menjawab? Satu orang lagi. Alex, silakan. Pergaulan yang tidak sehat. Pergaulan yang Tidak tidak sehat. sehat. Kita tepuk tangan untuk jawab. Bagus. Nah, sebelum ini kita lanjut ke
pembelajaran berikutnya kita berhenti sedikit. Kita melakukan sampai dulu supaya kita jangan mengantuk. Iya. Kalau ibu bilang tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali. Oke, stop. Nanti tergantung dari apa-apanya ibu Kemudian tepuk 4 kali, tepuk 1 kali, ikut arahannya ibu ya. Bisa? Bisa. Oke. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 4 kali, tepuk 3 kali. Wah, ada yang salah. Lagi. Tepuk 1 kali, tepuk 4 kali, tepuk 3 kali. Ada begini. Oke, kita bisa lanjut sekarang? Bisa. Silakan duduk. Baik anak-anak sekalian, kita melanjutkan pada diskusi kelompok. Ibu minta dengan jumlah yang ada ini kita bagi dalam 2 kelompok ya. Ada pertanyaan yang akan kalian diskusikan di dalam kelompok. Sebentar ibu akan membagikan LKPD-nya. Silakan langsung membawa. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini. Ya, ibu akan membagikan LKPD-nya. Silakan diskusi masing-masing ini. Kalian merapikan tempat dulu. Silakan memilih ketua dan sekretaris ya. Setelah Anda menjawab pertanyaan ini di dalam kelompok, ya, nanti akan dipresentasikan hasilnya di depan. Bisa ya? Dikerjakan dengan tenang, semua harus terlibat. Saya berikan waktu beberapa menit ya. Jadi lihat pertanyaan siapa yang ketua? Ya. Nanti ketua ini engkau sekretaris yang membacakan ya. Jadi adik nanti lihat LKPD-nya. Kamu baca lihat sekitar titiknya itu yang kamu bacakan tadi seperti yang dijawab tadi ya. Bisa ya? Dikerjakan sama-sama lalu sebentar 2 orang maju ke depan. Dikerjakan bebas. Nanti kamu lihat teks kitab suci seperti yang diberikan di sini. Bisa ya? Bisa. Oke, sekarang pindah di kelompok 2. Baik, yang menjadi ketua kelompok di sini siapa? Rengki ya, sekretarisnya. Oke, LKPD-nya ini selain ada 2 pertanyaan, ada beberapa ayat kitab suci yang kamu baca. Lalu temukan nilai-nilai yang diteladani dari ayat-ayat tersebut ya. Lalu sebentar kamu presentasikan di depan. Ibu minta semua terlibat dalam mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan ini. Bisa dipahami? Bisa. Oke, terima kasih. Silakan. Ketua kelompok bisa memperoleh teman-temannya di dalam mendiskusikan soal-soal ini. Saya persilakan. Baik anak-anak sekalian, setelah mendiskusikan di dalam kelompok, saya akan memberikan kesempatan yang pertama pada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kepada yang mewakili kelompok, ibu persilahkan sambil kelompok lain mengamati jawaban dari kelompok 1 dan bisa menanggapi nanti. Saya persilahkan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di sini kami dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada pembaca, saya berikan waktu dan kesempatan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada saya. Saya akan membacakan materi kami.
Mengapa remaja mengidolakan tokoh yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur? Jawab. Ajaran tentang Yesus Kristus sebagai sahabat dan tokoh idola dapat menjadi solusi bagi permasalahan tersebut. Dalam keseluruhan, ajaran tentang Yesus Kristus sebagai sahabat dan tokoh idola dapat menjadi solusi bagi permasalahan remaja. Mengidolakan tokoh yang tidak sesuai dengan nilai-nilai leluhur dengan memberikan contoh yang baik, mengembangkan nilai-nilai leluhur, dan membangun hubungan yang sehat. Baik, di sini kami akan membuka sesi pertanyaan. Yang ingin bertanya kami persilakan. Silakan. Setelah mendengarkan presentasi temanmu dari kelompok lain, ada yang mau mengajukan pertanyaan? Ketua kelompok sudah memberi kesempatan. Disilakan. Ya, apabila dari kelompok 1 silakan. Bagaimana kelompokmu dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan kutipan Injil Yohanes bab 15 ayat 13? Ya, pertanyaannya bagaimana menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kutipan kitab suci yang Anda sudah sampaikan tadi. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Dalam kutipan Injil Yohanes bab 15 ayat 13, kami dapat menerapkan yang ada dalam kehidupan sehari-hari seperti saling mengasihi, saling membantu, menghormati satu sama lain. Bagaimana? Bagaimana tanggapan dari kelompok 2? Pas. Sekian hasil presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah dengan sangat bagus menyampaikan hasil diskusinya lalu menjawab pertanyaan. Terima kasih ya. Kita langsung pada kelompok 2 yang mewakili untuk maju menyampaikan hasil diskusi atau presentasikan hasil jawaban. Saya persilakan. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari perwakilan kelompok 2 ingin presentasikan hasil kami. Kepada teman Titi, saya persilahkan untuk membacakan hasil kami. Dari kami sebagai berikut. Yang pertama, mengapa remaja mengidolakan tokoh yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur? Remaja sering mengidolakan tokoh yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur karena Apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok 1? Ya, dipersilakan Saya kepada persilakan. kelompok 1 setelah dipresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Dipersilakan bagi kelompok 1 mungkin ada pertanyaan atau tanggapan. Silakan. Oke. bagaimana caranya agar persahabatan tetap awet? Ya, pertanyaannya bagaimana agar persahabatan itu tetap awet? Itu pertanyaan dari kelompok 1 untuk kelompok 2. Silakan menyampaikan jawabannya. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. 1. Saling menghargai. 2. Menjaga perasaan teman. 3. Menjaga hubungan persahabatan agar tidak putus. Apakah kelompok 1 puas? Puas. Sekian dari kami. Ya, kita berikan aplaus. Ya, anak-anak sekalian, tadi kalian sudah menyampaikan hasil diskusi kelompokmu dengan bagus sekali. Jadi, ibu punya kesimpulan bahwa kalian betul-betul mengamati dari topik pembicaraan kita atau yang menjadi materi hari ini. Yesus sebagai sahabat sejati dan tokoh idola. Nah, ada pertanyaan refleksi untuk kita yang patut kita jawab dari hati, ya, yang patut kita renungkan. Apa hal yang paling menarik yang kamu pelajari hari ini? Pelajaran hari ini tentunya menarik, kan?
Isa ya? Hal paling menarik yang saya pelajari hari ini adalah bahwa Yesus bukan hanya Tuhan dan Juru Selamat, tetapi juga sahabat sejati yang selalu hadir, setia dan mengasihi tanpa syarat, bahkan ketika kita gagal atau berbuat salah. Oke, terima kasih. Itu dari Isa ya. Mengapa pelajaran hari ini menarik? Dia belajar dari figur seorang Yesus Kristus. Oke, ada lagi mungkin yang mau menyampaikan ungkapan hatinya kenapa pelajaran hari ini menarik untuk kita. Frankie, silakan. Hal yang paling menarik adalah kisah Yesus yang tidak ada batas. Ya, kasih Yesus, kisah Yesus yang menarik dan tidak ada batasnya. Terima. Baik, anak-anak sekalian, setelah kita mempelajari tadi dari awal ya, kalian sudah menyimak ada idola yang kita sudah tampilkan tadi, kemudian menonton video pembelajaran, lalu sampai pada diskusi kelompok yang kalian presentasikan, kita akan sama-sama melihat kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Kesimpulan ini kita sesuaikan lagi dengan tujuan pembelajaran yang awal tadi ya. Ada 3 tujuan pembelajaran. Jadi yang mau kita simpulkan ialah yang pertama, persahabatan sejati itu adalah hubungan yang dibangun atas dasar kasih. Lalu yang berikut, kita bisa menerapkan nilai persahabatan dan keteladanan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi di sini kita diajar untuk belajar dari Tuhan Yesus. Sepakat? Sepakat. Tangan untuk kita. Pembelajaran hari ini juga ada tindak lanjutnya, ada tugas rumah atau PR. Kamu bisa dengarkan saja lalu dibuat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini kita diminta buat satu rencana konkret untuk minggu ini yang menunjukkan bahwa kamu meneladani Yesus dalam bersahabat. Di situ ada contohnya, misalnya membantu teman yang kesulitan, meminta maaf, menghibur teman, dan lain-lain. Lalu minggu depan saat ibu masuk kembali, masing-masing bisa menceritakan hasil. Bisa? Bisa. Baik anak-anak sekalian, terima kasih untuk kegiatan pembelajaran hari ini, sungguh menarik. Ibu berharap materi tentang Yesus sebagai sahabat dan idola kita itu betul-betul menjadi inspirasi di dalam tindakan nyata kita sehari-hari. Kita sepakat bahwa apa yang kita dengarkan, apa yang kita simpulkan hari ini bisa kita lakukan pada hari-hari selanjutnya. Jadi demikian pembelajaran kita hari ini, kita menutupnya dengan doa penutup. Saya minta satu orang lagi untuk memimpin kita dalam doa penutup. Bapa, Bapa dan Anak Demikian video pembelajaran saya. Jika ada kekurangan, mohon kritik dan sarannya. Dan semoga video ini dapat bermanfaat dan menginspirasi bagi mahasiswa PPG selanjutnya di LPTK Santo Yakobus Merauke. Terima kasih.